Live ya mas? Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'alana fi hadzal makan wa nama alaina bi ni'matil islam wal iman. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walidina adnan wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wa irfan, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itadana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimina wal muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu azim, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan jamaah sekalian, yaitu jamaah Masjid Jami'ul Mutakarram, yang insyaallah sama-sama senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan mudah-mudahan tentunya berbagai aktivitas ibadah kita yang telah dan juga yang akan dilaksanakan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, pahala serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga besarnya, dan mudah-mudahan tentunya kita semua yang selaku umat insyaallah di yaumil qiyamah akan mendapatkan tulus darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita buka kembali kajian kita, pengajian kita, berilmu kita yang sudah lama tentunya vakum. Oleh karena itu yuk sama-sama pada malam hari ini kita juga niatkan, mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, semuanya untuk beribadah, dan juga kita bisa untuk menuntut ilmu yang merupakan tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena Rasulullah menyatakan tentunya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu adalah menuntut agama merupakan kewajiban. Kewajiban siapa? Yaitu muslimina wal muslimatin, yaitu orang Islam laki-laki dan juga orang Islam perempuan, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai tentunya kita ke liang kubur. Itu kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Dan insyaallah pada malam hari ini kita kaji yaitu kitab Safinatun Najah, ya. Itu pertama nanti kita akan kaji yaitu hadis arba'in, terjemahnya
hadis Arba'in An-Nawawi. Yang mereka itu sama-sama kita buka tarikh kita yang bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita dapat bermanfaat untuk bekal nanti di yaumil qiyamah. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin. Amin. Dan kita juga dilanjutkan dengan bacakan salawat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Ya Rabbi hayya lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka husna lana madada ya Rabbi bil asidana wa bilana ma madha ya wasi'a ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فنفس تعزز عن إصلاح ما فسد يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع أنت العلم وقد نجت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والرجال ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوما ستر لي أبدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه صل عليه وعلى آله. Kita mulai halaman yang pertama. Ini kalau di sini halaman 9 dari daftar isi sampai yang ini, tapi yang di situ di fotokopi yang pertama, halaman pertama ada mukadimah. Ada mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yaitu yang Maha Pengasih. Jadi semuanya Allah kasih ya, tanpa pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang orang muslim, non muslim, semuanya Allah kasih ya. Ar-Rahim dan juga Allah yang Maha Penyayang. Tadi Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim adalah penyayang. Semua dikasih tapi belum tentu disayang.
Tapi orang yang disayang, insya Allah dikasih. Tuh, makanya orang dikasih belum tentu disayang. Misalnya apa? Kita minta ngancam-ngancam sama orang tua kita, ya dikasih. Tapi kayaknya enggak ridho. Tapi kalau anak yang disayang, apapun belum dia minta, dia akan dikasih. Itulah perbedaannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala pujian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ada yang memuji, maka ucapkan Alhamdulillah. Tapi pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi nasta'inu, ya, hanya kepadanya lah Allah kita memohon pertolongan, ya. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayatnya tadi kita baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada hanya mula kita mohon Sebab kadang-kadang kita belum sempurna atau belum kita ini melaksanakan ibadah kepada Allah, memenuhi perintah-perintahnya, kita selalunya minta melulu. Jadi ayatnya dibalik, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya, kebanyakan begitu. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama, kalau kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ibadah kita benar. Ya, kita na'budu dulu. Ya, kerjakan ibadah kepada Allah, terutama adalah ibadah sholat. Dan sholat itu tidak sempurna kalau tidak dilaksanakan dengan ilmu. Karena itu ilmu itu, ya ini kita tuntut, ya ilmu agama, karena merupakan wajib sebetulnya bagi orang Islam, ya, yang laki-laki maupun perempuan. Ya, nasta'inu ala umuri dunya wa din, dan juga segala tentunya beberapa urusan dunia dan juga din adalah agama. Jadi kalau urusan kita urusan dunia, kalau udah mentok, tetap kita juga memohon pertolongan sama Allah. Urusan agama juga sama, ya, dan urusan dunia dan akhirat juga sama. Sekarang juga kita mohon pertolongan saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang dibombardir. Ya, kita juga tiada lain, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Mudah-mudahan berikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mohon tolong sama Allah. Kenapa? Doa mukhul ibadah, doa sinzratul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Insyaallah dengan kita berdoa, insyaallah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah, ya. Cuman kok sampai sekarang belum dikabul oleh Allah, ya mungkin belum ditunda. Semua urusan kita berdoa, mohon tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurud dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi ketika Allah bersolawat kepada Nabi kita, itu adalah merupakan tentunya rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi Nabi kita dan juga untuk umatnya. Hanya kita tadi dibuka dengan sholawat karena ayatnya sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya Allah, dia bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada perintah kepada kita kalau orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka berselawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat di dunia dan akhir. Khatamin nabiyyin, dan Nabi Muhammad itu adalah penutup daripada para nabi. Ya, jadi enggak ada lagi nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa khatamil anbiya'i wal mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku jenggotnya panjang, sorbannya panjang, jubahnya panjang, dia ngaku-ngaku nabi, jangan diakui. Kenapa? Wa khataman nabiyyin adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diakui lagi, ya, karena penutup para nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada keluarganya dan juga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya akan mendapatkan yaitu syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali daripada dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan juga maha agung. Ya, setiap kita juga mau melangkah dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Menyebut nama Allah, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Ya, tidak ada daya, tidak upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembukaan mukadimah. Kemudian yang selanjutnya adalah judul Arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Arkanul Islamu khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat ini disebutnya syahadatain. Kalau orang-orang sana yang di Jawa ada istilah sekaten, ya. Sekaten itu asal daripada syahadatain. Syahadat itu ada dua. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Apa itu syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah syahadat tauhid. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Darapadur. Ya, kita syahadat nih Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar apa Muhammadun?
yang betul Muhammadar apa Muhammadun? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Dur apa dah? Iya. Awas jangan ketukar. Ya. Kadang-kadang kita ingat aja kalau syahadat itu ya di dalam sholat juga itu nanti akan dibahas tentang syahadat, itu nanti kelanjutannya ya. Nah, ini jangan sampai kita kadang-kadang syahadat itu lagi nikah doang ya, atau kita lagi jadi wali, jadi saksi, kita baru syahadat ya. Kita harus dengan benar syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kenapa jadi dar? Karena ada anak. Anak itu dalam ilmu ya tahunya asmaul husna wa talqal khabar. Jadi jadinya wa asyhadu anna Muhammadar ya. Ada juga misalnya innallaha apa innallaha tadi ya. Walaupun enggak enak juga kalau inallah kan enggak enak, bukan yang enggak enaknya. Karena kalau ada inna pasti jadinya ha. Jadi kalau ada anak, ada inna pasti depannya itu jadinya a. Ya innallah ha. Dengan innallahu. Ya, jadi syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama, rukun Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya dua ya, bukan satu. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Kemudian yang kedua wa iqamus shalah ya, mendirikan, mengerjakan apa mendirikan. Kalau qama yaqumu itu artinya berdiri, artinya mendirikan sholat. Ya, kita mendirikan sholat apa mengerjakan sholat? Kalau mengerjakan itu asal ngerjain. Tapi kalau wa iqamus shalah, kalau sudah mendirikan sholat, dia sudah mengerjakan sholat. Dan juga apa? Yaitu dia juga melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Tuh kalau udah sholat itu. Jadi ada istilah STMJ, sholat mah jalan terus, maksiat jalan terus ya. Itu bukan sholatnya, berarti yang begitu baru wayamal sholat, baru sebatas mengerjakan sholat. Tapi kalau dawa iqamus sholat, dia sudah mendirikan sholat, maka dia mengerjakan dan juga sesuai dengan fungsinya sholat, yaitu tanda anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan daripada yang kecil dan yang ya wa iqamus shalah. Kemudian wa ita'uz zakat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Ya, ada zakat macam-macam. Kalau di sini adalah zakat fitrah atau fitrah. Fitrah. Kalau fitrah ya pakai h, pakai ro. Kalau fitrah bahasa Indonesianya. Zakat itu artinya bersih. Jadi zakat itu fungsinya dua, untuk membersihkan dirinya dan juga hartanya. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta, ada zakat perdagangan, harta yang punya harta.
Ya kalau yang nggak punya harta mah yang nggak kena zakat, wajib zakat mal. Ya, perdagangan kalau yang punya dagang dan punya keuntungan itu harus ada zakatnya. Kemudian yang bertani itu namanya zakat apa? Hasil daripada panen itu juga harus dizakati, kena zakat. Kalau kita tani, di sini ada yang tani? Nggak ada, di sini nggak ada sawah ya. Sawahnya sudah jadi rumah dan sawahnya rata-rata di kantor. Nah, apa itu gaji harus dizakati? Sebetulnya sama dengan harta dengan pertanian harusnya zakati, tapi ada ketentuannya. Kalau sudah nyampe nisab hitungan zakat dan juga haul ketemu 1 tahun. Tapi kalau zakat namanya kita gaji itu ya kalau disilakan pertanian yaitu panen ya per gajian. Misalnya gaji kita sama dengan nilainya itu nilai emas 9,9 gram. Sekarang 1 gram emas berapa, Bu? Hah? Berapa emas? Emas yang sekarat atau yang 24 karat? Ada 1 juta? Ada? Ada, ya. Jadi 1 juta kali 90 berapa? 10 juta. Nah itu keluarkan 2,5% ya. Misalnya Mas Dodi 1 miliar ya gajinya, ya tinggal hitungin aja itu ya 99 juta 2,5%. Kalau ya 1 miliar berapa kan tinggal ini ya. Nah itu dikeluarkan. Tapi terutama adalah kalau kita adalah zakat fitrah itu sebagai zakat penebus ya, penebus kita juga ya daripada untuk puasa kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan yang keempat yaitu wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa ini kadang-kadang nggak terasa ya Bu, nggak terasa. Tahu-tahu udah puasa lagi, Lebaran lagi ya. Ini aja udah cepat di Desember, November udah mau pertengahan, habis Desember, Januari, Februari, Maret, April itu puasa lagi. Itu waktu berjalan, Masya Allah, begitu cepatnya. Puasa Maret apa April? Maret gitu. Dari Desember, Januari, ya tinggal berapa bulan lagi. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Ya. Ini puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahnya cuma berdua ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Itu puasa di bulan Ramadan ya. Min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan bagi siapa? Bagi umat-umat yang terdahulu. Umat-umat dulu itu yang diwajibkan rukun Islam yang ke-4. Kemudian yang selanjutnya wahajul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Ini ONH sekarang reguler aja. Kemarin ada yang udah daftar itu hampir 60 juta
belum nunggunya lama. Ya. Makanya dibagi orang yang mampu. Ada juga kalau lebih lagi kalau haji plus, ya, cepat tuh mah. Tapi yang plus lagi udah berapa US ya? Itu ya, 100 ya, 300 ya. Ya itu plus. Hah? Plus doang di bawah itu. Ya. Ya. Makanya plus juga ada plus itu. Ya. Itu lebih mahal lagi. Ya. Yang mahal apa Bu? Yaitu ongkosnya. Makanya bagi yang mampu. Tapi kadang-kadang Allah yang manggil, ya Bu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk pergi ke bait Allah. Ada mampu daripada posasi. Tahu posasi? Ongkosnya boleh dikasih. Ada haji Mansur, rumahnya gusur. Ya, di kampung saya ada haji, namanya Haji Walet. Nama rumahnya itu dijadiin sarang walet. Itu walet mahalnya bukan main, air liurnya dibeli oleh orang Cina. Akhirnya gara-gara itu dia dijual rumahnya beserta sarang-sarang waletnya. Dia pergi haji, pulang haji disebutnya haji walet ya. Itu kebetulan masih saudara ya. Tapi nggak apa-apa itu karena kemampuannya. Ada juga kalau sekarang kan tanahnya begitu mahal ya, gusur itu ya. Hanya untuk pergi haji itu kemampuan daripada untuk ongkos haji ONH ya. Yang sekarang ini kuotanya ya ditambah ya. Tambah lagi oleh Arab Saudi. Tapi yang daftar tunggu juga begitu banyak ya. Insya Allah yang dia pada daftar yang dipanggil tahun besok 2024 itu sudah siap-siap dari sekarang sudah harus lunas kan ya. Iya yang di bank ya Mas ya. Iya coba kemarin salah satu murid juga ya itu adalah ibadah haji. Kemudian kalau umroh bagaimana? Termasuk rukun haji bukan? Rukun Islam. Ya kalau umroh itu namanya haji kecil, tapi tetap dia haji. Ya, haji kecil. Apa sih perbedaan umroh dengan haji? Yang bedanya di rukunnya itu ya. Dia tidak ada yang namanya wukuf di padang Arafah kalau umroh. Ya, alhamdulillah Bapak RW kita ya barusan kemarin untuk menjalankan ibadah umroh. Alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan beliau ya beserta istrinya umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, ada haji mabrur, ada umrah mabrur. Haji mabrur itu apa sih? Yaitu baik kesudahannya. Ya, diceritakan kalau di sana ya kita menjalankan sholat subuh belum datang waktunya sudah nungguin di Masjid Nabawi, masjid yang di Makkah ya. Itu kita udah nungguin. Nah sekarang di kita juga subuh ini malam banget ya,
jam 4 lewat 10 kawan ya. Oh lewat 5 malah. Iya. Ketika di sana begitu, terapkan di sini. Itu yang mabrur, itu hasilnya. Ya Pak, ya Bu. Iya. Kalau di sini ada nggak yang nungguin azan subuh? Ya, masih dikunci pintunya. Itu kalau di sana, masya Allah, ibadah begitu kita sergap, siap. Ya, ketika dia mabrur, kebaikan kesudahannya baik, maka di sini lebih baik lagi ibadahnya diterapkan di tanah air. Kalau di sana nunggu waktu, kalau di sini apa Pak? Waktu nungguin kita. Kadang-kadang udah sholawatan, Pak Owen, udah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika alaika. Baru beberapa jamaah kadang-kadang ya udah komat, udah lari ya. Sebetulnya kita harusnya nungguin waktu. Kalau di sana kita nungguin waktu, tapi kalau di sini kadang-kadang waktu nungguin kita. Itu apalagi kalau sekarang malam maklum jam 4 lewat 5, kadang-kadang seaktivitas di rumah. Kalau itu udah kelar, ternyata belum kelar. Saya kira itu ya, mudah-mudahan yang sudah umroh, yang sudah haji, ya itu hajinya mabrur, umrohnya mabrur ya. Dan juga kita yang udah kesana, yang belum, mudah-mudahan bisa pergi umroh ya. Sering baca surat ya, surat Yasin ditambah suratan tanah, bukan dibaca doang, dijual. Insya Allah pergi ya. Saya kira itu saja ya, kita sebagai kitab Safinatun Najah ya, barangkali udah aja ya. Udah waktunya Pak. Hah? Udah waktunya. Berarti ini nanti hadis belum kebahas ya? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Iya, barangkali yang bertanya sambil nunggu. Kadang-kadang bukan nggak sama waktunya. Ya. Ya, satu aja ya. Satu aja. Kalau kita makmum, Ya. kan wajib baca Fatihah ya Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak membaca Fatihahnya bareng-bareng imam atau sudah imam? Jadi nanti ada di bab Safinatun Najah ya. Betulnya ini tadi membahas tentang rukun Islam. Tapi ini udah tanya duluan bab sholat ini. Nanti dibahas sendiri ya sebetulnya. Jadi saya ada bab Fatihah ada di sini nanti lengkap ya. Tapi saya coba untuk menjawab dulu ya. Jadi kalau seorang makmum ketika imam membaca Fatihah, maka kita harus menyimaknya. Ya, jadi jangan dibareng-barengin. Ketika sudah baca amin, baru Bapak baca Fatihah. Kenapa? Takut bacaan Fatihah imam itu salah. Nanti bagaimana ucapan Fatihah yang sempurna akan dibahas di bab yang lain. Pasti ada nanti dibahas. Jelas? Ya. Saya kira itu saja. Yuk sama-sama kita berdoa Subhanahu wa taala. Dan juga mohon maaf ini hadis arba'in satu belum kekupasnya, tapi waktunya udah isya ya. Oleh itu mari sama-sama
kita tutup dengan bacakan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rusda wa zayyinna bil ilmi wat taqwa warzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.